Alhamdulillah, Bapak Ustaz dan Ibu Ustaz sekalian, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama rahim dalam rangka rutinan kita pengajian pada Al-Jannah, dan juga mungkin selamatan rumah baru ini mudah-mudahan tambah berkah. Sehidup saja Mama Misma, mudah-mudahan menjadi jalan untuk menambah bagusnya ibadah nanti di dalam rumah nanti. Amin. Dan ini karena Ustaz sudah ada tengah-tengah kita, kami mintakan kepada Kanda Ustaz Mahmud untuk menyampaikan tausiahnya kepada Kanda kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikraman hadirin hadratul kiram, segenap para ustadzah, para sepuh, sepuh, semua pengurus pengajian Madrasah Jannah dan anggota yang dirahmati Allah, terlebih khusus Sofidul Bed atau Sofidul Hajah, Mama Nisma sekeluarga, sedaya alhamdulillah maringi sehat dari katin, rezekinya lancar. Amin. Napa malah rezekinya lancar, ahli ibadah, omahe ndak jadi. Amin. Karena setahun yang lalu ketika saya ngaji di rumah sono sampai kentut tahu itu sampai rumah istri saya kenapa kepalanya besar, waduh kepalanya mana, kepalanya itu kena tawon. Nah ini dulu kita doakan rumahnya jadi. Nah ini sudah jadi, berarti nanti kalau yasinan ke rumah ini sudah bercat, sudah ditempatin, sudah pindah ke sini. Ini belum pindah, masih pemanasan. Nah, ini insya Allah itu akan moto untuk kita semuanya, lebih khusus buat Mama Nisma, dengan kerja bersama, ikhlas berkeluarga. Insya Allah pasti moto kita semua pantas di dalam kehidupan ini, ahli ibadah, ahli kebagusan, rumah tangga tentrem, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari rukun itu nambah bocah kan gitu. Nambah bocah nambah bayi gitu. Enggak lagi. Stop. Ya lupa saya sudah di atas 60. Ya, semoga apa yang diajarkan Sofidul Bed Allah kabulkan dan Allah berikan barokah di dini buat dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga dalam kehidupan manis masa keluarga kita semuanya, anggota pengajian yang hadir, yang tidak hadir, yang doakan husnul khotimah. Segala puji hanya milik Allah. Kita diberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat sampai hari ini, bisa rawuh, bisa hadir. Ini sungguh luar biasa. Kita bisa bersilaturahim, ngaji bareng, sholawatan bareng, dan tentunya ini tidak diberikan ke setiap orang, karena hanya orang-orang yang memahami perintah Allah bisa menjalankan dan bisa melaksanakannya. Sholawat serta salam semoga terterjemahkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kajian yang kedua, syukuran tempat rumah baru ini semoga Allah kabulkan dan diridho. Yang kedua, hajatnya kirim doa ini kepada almarhum dan almarhumah keluarga besar Manis masuk keluarga, dan Bapak Imam Sukunto, almarhum Kandar Soeharno, Ibu Ibu Dinem, Ibu Sarilah. Muga-muga pada berburit jembar jalane, diterima amal solehnya, diampuni salahnya, dirahmati kaya Rabbim. Nah, tadi mohon maaf karena saya polisi jam 4:04 harus sudah di Kejubuk, jadi saya minta maju ya, ini ketua pengurus, maaf
ada pelantikan Nahdlatul Ulama setelah Palangkaraya yang saya mendampingi Bukit Batu dan Kecamatan Rangkumbek. Pengembangan dakwah saya itu di pinggiran keras. Jadi para pengurus Nahdlatul Ulama meskipun belum Pak saya itu belum sholat 5 waktu ya, jadi pengurus mesti baru sholat nggak apa-apa, karena memang kita dalam beragama ini ayo yang adem, orang yang belum taat ya kita berilah peluang teman-teman sahabat keluarga kita untuk bisa taat, karena untuk menuju perintah Allah itu boleh dicicil, tapi kalau larangan Allah mutlak harus ditinggalkan saat itu juga atau saat ini. Saya ngaji 15 menit kita membaca La ilaha illallah ya. Itu nama la ilaha illallah itu biasanya adalah takbir. Jadi jam 3 kita sholat dan saya setelah sholat pamit dulu. Dan juga nanti di setelah takbir kita doakan juga Pak jadi Pak Dilupi ini Pak Sutrisno yang lagi sakit menjadi khusus Fatihah dengan semua kita sebut untuk kita bacakan dan Fatihahnya untuk kesembuhan dan kesehatan. Semoga Pak Sutrisno diberikan kesehatan dan kesembuhan dan kesabaran. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Jami'al Fadilah Al-Fatilah, pengajian yang Fadilah Jannah Rahimakumullah. Saya sampaikan di kitab Wasiatul Mustafa, yaitu di sini menerangkan Wasiatul Mustafa adalah pesan atau wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Ini saya tanya, Sayyidina Ali itu siapa? Masih ingat? Sayyidina Ali mantunya apa biasanya? Mantunya Nabi apa biasanya Nabi? Mantu Nabi Muhammad dari ananda Sayyidah Fatimah yang mempunyai anak yang Hasan Husain itu ya. Jadi ini sehingga kita mengenal di bulan Saban yang insyaallah minggu depan ini sudah bersesuaian. Nah, yang punya hukum puasa Nabi dibayar. Puasa Ramadan kemarin masih belum lunas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, ini ngaji ini saya ambil tentang perkara hati, karena itu paling berat. Kita ngaji 10 tahun tapi menghilangkan iri, dengki, sengit, anak wong seneng kita seneng, ada orang seneng kita seneng, ada orang seneng kita seneng. Maksudnya apa? Ini benar-benar nggak paham ya, bingung. Kok seneng nyopo? Kalau ada orang senang, kita itu kecewa. Tapi kalau ada orang sengsara, itu kok bisa otomatis. Nah itu, ini dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, ya Ali wal halim salah satu alamah. Orang yang sabar lagi pemurah itu mempunyai 3 ciri. 3 ciri. Orang yang untuk mematikan supaya nggak iri berhenti. Karena iri berhenti umur 20, umur 15 tahun kalau anak muda ada masa rebutan pacar, kalau umur 20, 25 rebutan apa ya? 30, 40 rebutan. Nah, rebutan terus, rebutan harta, rebutan cinta, rebutan macam-macam yang membuat orang iri berhenti. Makanya disebutkan kalau kita sudah di atas 50, di atas 40 tahun, ini sudah waktunya kita mulai ikhlas urip. Ya Allah, seandainya nggak dapat apa di dunia ini nggak apa-apa. Aku wis usaha, aku wis ndonga, aku wis minta, dan aku sudah niru. Kadang orang itu berusaha, usahanya boleh sama, tapi rezeki tidak bisa sama. Nah, disitu itu dipahami itu. Ciri-ciri 3 itu yang pertama, orang yang sabar lagi murah hati adalah menyambut tali silaturahim kepada orang yang memutuskan. Tidak mudah. Kalau sampean punya tetangga, punya saudara, orang yang baik kita baiki, biasa, itu orang awam. Tapi di sini perintahnya menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan. Sampean enggak, orang sudah memblokir WA dengan enggak mau datang, diundang juga enggak mau. Tapi ketika dia sakit sama datang. Assalamualaikum Mbak Yu, loroko, ini ada buah buat sampean. Itu kalau ada orang model begitu itu jangan dikubur kalau enggak mati.
Antum kalau punya teman seperti itu, saudara, tetangga, dilokne, dimusuhin, malah datang antar makanan. Model orang begitu jangan dikubur kalau nggak mati. Bener kan? Bener. Karena kita level kita itu kalau sudah pengajian di atas 10 tahun, level kita itu sudah mendekati menuju menjadi arah wali, menjadi kekasih Allah itu sudah menuju itu. Tapi kita nggak siap untuk dihormati, kita nggak siap untuk dimuliakan, kita masih jengkel terus. Hidup sudah 50 tahun panas, hati itu nggak nyaman. Karena orang yang menyakiti kita itu adalah orang yang sekitar kita. Suami, anak, istri, tetangga, keluarga, orang tua, nggak ada orang rambut yang disampaikan, nggak kenal. Makanya potensi di sini adalah menyambung silaturahim, datangi. Ketika orang yang sudah tidak mau mengingatkan kita atau bahkan mengupakan kita, tapi kita nggak melupakan. Misal ada acara undang, datang nggak ada urusan. Penting tindak, entah itu bising, entah itu kalau dia dulu kita datangin pakai surat. Kalau mau Jawa tenang itu kalau undang pakai makanan. Mantu itu sudah dikasih surat, dikasih satu rantang. Mbak Yu sampai anak saya mantu, makanannya datang, berkatnya dulu. Apa bahasa Inggrisnya munjung. Yang undang orang pakai makanan apa namanya? Tonjok, tonjok bukan dipukul. Benar, bingung ditonjok. Orang mantu kita harus nonjok orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi menyambung silaturahim kepada orang yang musuh sampean, yang nggak tegur sampean, urusan bisnis, urusan ekonomi aja sampai nggak teguran kebangetan ini beli apa? Gitu. Cari maksiat itu cari ekonomi. Itu sampai musuhan. Rebutan warisan malah nggak teguran, itu kan bahaya. Anak-anaknya ikut nggak teguran. Jangan main ke Pak Dino, itu hartanya diambil semua. Anaknya dilarang, akhirnya keturunan itu musuhan sampai sangel. Saya apabila jenah nggak ada. Ini orang solehah semua, karena melahirkan anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang kedua, yaitu orang yang satu lagi memperhati mempunyai ciri memberi kepada orang yang telah mencegahnya atau pelit. Karena anak-anak kita tuh kalau orang pelit kuburannya apa? Ya kan gitu. Kita itu mengasih orang itu nggak perlu banyak, tapi mengasih sesuatu itu sebagai tanda bahwa dia itu ada di hati kita. Kadang tuh enggak bagus nih, enggak banyak. Misalnya sampai punya salak 3 biji, kantong nih Mbak Yu aku tadi ada salak buat sampai 3 biji. Marah enggak kita kan enggak? Bisa ngasih salak 3 biji atau bisa ngasih misalnya pentol, ini ada pentol. Pentol. Ngasih, terus nggak paham buat nanti malam datang lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mencegah, memberi orang yang pelit kepada sampean. Ini tingkatannya sudah gini loh. Hati itu gini. Harus punya dalam kitab tasawuf. Harus punya bius. Sampai tiba-tiba muncul iri, dengki, jengkel dan lain sebagainya. Itu hatimu harus dibius supaya kebal terhadap kejengkelan itu. Misalnya dengki sama saudara atau tetanggamu misalnya beli mobil 5, sedangkan saya bertahun-tahun mau naik motor. Nah, tetanggamu yang mobil 5 itu sampai antri makanan, pura-pura soleh lah, kan gitu ya. Pas selamatan mau antari dia diantri ada apa? Terus pokoknya kita baiki supaya kita nggak iri ke dia. Nah ini penting supaya hati kita itu terbius dan kebal terhadap kejengkelan. Karena apa rugi banget udah kok jengkel terus wajahnya suram gitu. Uang kalau banyak jengkel banyak marah itu ini kelipat gitu. Hidung jadi satu sama mulut. Cemburu terus hidupnya, nggak pernah senyum. Susah ya boleh, tapi ya jangan lebih dari 3 hari. Orang ada suami, anak, keluarga orang tua meninggal yang ada.